Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tip ini dengan ulasan seputar jamtrok mania ya, dengan menjawab request dari sobat-sobat jamtrok mania. Nah, untuk requestnya seperti ini, Om Bro, bagaimana sih caranya mematenkan setelan EF pada cucak hijau saya? Itu misalkan hari ini saya kasih 3, dia gacor. Besok pagi saya kasih 3, dia nggak gacor. Terus saya naikkan, dia tidak gacor, tambah gembung, saya turunkan, dia gacor. Nah, di sini bagaimana sih cara mematenkan atau mencari EF yang tepat pada cucak hijau? Nah, seperti ini untuk sobat-sobat semua. Mungkin video-video yang pernah Om Bro upload itu sudah tidak mempan itu ya, atau tidak ngefek pada burung Anda, dan di sini Om Bro kembali merestart atau memberikan kembali settingan di mana burung itu nantinya aman atau nyaman dengan set jangkrik yang Anda inginkan. Artinya burung itu tetap gacor. Tetapi sebelum kita melangkah ke tip ya, ke video tip, Om Bro memberikan sedikit informasi pada Anda. Burung itu kan juga punya lelah ya, punya rasa lelah, jadi jangan dipaksa untuk terus berkicau, kan kasihan gitu ya. Jadi ada masa-masanya burung itu pengen diam, ada masa-masanya dia itu pengen gacor dan lainnya itu. Meskipun burung cucak hijau burung yang sensitif, tetapi untuk dipaksa gacor itu ya mungkin tidak bisa ya. Jadi memang gacornya cucak hijau itu ya tidak seperti MP3. Kalau ingin gacor ya pakai aja MP3 di full time, setiap hari itu sudah gacor ya. Nah, ini untuk sobat-sobat semua, untuk mematenkan suatu settingan atau setelan EF khususnya untuk memapankan, Anda bisa memilih dari 2 CK yang ada atau CK umum yang dijual oleh penjual-jual burung. Yang pertama jangkrik alam, yang kedua jangkrik sayur. Jangkrik alam itu apa ya? Jangkrik alam itu ya celiring, itu celiring yang banyak sekali dijual di kios-kios burung. Biasanya penjualnya akan bilang ini jangkrik alam. Kalau jangkrik sayur itu ya jangkrik ternak, itu ya jangkriknya yang kebes-kebes itu toh, yang empuk itulah, itu jangkrik sayur. Nah, caranya seperti ini. Kalau Anda ingin mematenkan suatu settingan, Anda yang pertama Anda menggunakan yang namanya jangkrik sayur. Kenapa harus jangkrik sayur? Ya karena jangkrik sayur ini bisa nantinya sebagai patokan atau ukuran cucak hijau itu akan mapan di settingan EF yang kita berikan. Caranya seperti ini, Anda beli jangkrik sayur berapa, 5.000 gitu ya, 5.000 atau 10.000 atau 1 kilo. Nah, itu terserah. Kalau burungnya 1 ya beli aja 2.000. 2.000 kan udah banyak kalau jangkrik sayur ya, satu kresek gitu. Kreseknya saja ya, jangkriknya sedikit. Nah, ini setelah Anda memberi itu ya, apa itu jangkrik ya, jangkrik, pastikan burung sudah Anda mandi jemur. Kenapa kok harus dimandi jemur dahulu? Ya karena untuk mandi jemur dahulu sebelum dikasih itu akan membuat cucak hijau itu lapar. Beda kalau kita kasih dulu, itu nantinya tidak akan nemu, kita tidak akan menemukan settingan yang tepat. Tapi kalau kita sudah memandi jemurkan dahulu pada cucak hijau dan kita menunggu cucak hijau itu lapar, barulah kita memberikan EF yang nantinya akan benar-benar mengena pada cucak hijau. Jadi kita langsung ke titik poin saja, kita tidak usah menakar beberapa, itu cukup kita berikan 5 ekor dalam 1 cepuk, dan habis itu kita tungguin habis enggak 5 cepuk itu, 5 ekor maksudnya ya, bukan 5 cepuk. Kalau cepuk itu kan nggak bisa dimakan. Kalau 5 ekor itu habis dalam waktu mungkin sekitar 5 menit gitu ya, baru Anda tambah lagi 5. Kita tunggu kembali, kita tunggu ya, kita bisa mainan HP, bisa bernyanyi, atau yang intinya ya kita menunggu si burung itu makan gitu ya. Kalau 5 ekor itu kita berikan dalam waktu 5 menit atau 10 menit itu tidak habis dan itu masih ada sisa entah 1 atau 2, berarti cucak hijau Anda itu hanya mampu dan kuat memakan
8 atau 9 ekor gitu ya. Jadi untuk ulang lagi ya, yang pertama Anda beli 5, habis lalap wus habis, terus Anda tambah lagi 5 itu kok tidak habis dan tersisa 2 ekor, berarti cucak hijau itu kuatnya makan jangkrik 8 ekor. Nah, setelah sampai 8 ekor berarti cucak hijau itu sudah paten atau memang setnya ya di 8 ekor tadi, tetapi dengan catatan jangkriknya itu yang seimbang, jangan yang satu besar terus kecil terus sedang. Kalau bisa cari yang ukuran rata-rata aja, karena itu sebagai patokan. Kalau nanti sudah mapan mau dikasih besar kecil berbulu dan lainnya itu aman, tapi kalau kita masih mencari yang patokan, kita ngasihnya yang ukurannya ya agak-agak imbang gitu ya, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil, intinya yang sedang gitu aja itu. Nah, setelah ketemu itu, pagi itu ketemu 8, sorenya juga kita kasih 8. Terus kita memberikan 8 ekor jangkrik pagi dan sore itu selama 1 minggu. Lihatlah perubahan yang terjadi pada cucak hijau Anda. Kalau dia tidak gacor, itu bukan berarti setelan kita itu tidak mapan atau kurang pas. Karena seperti dari awal tadi, burung pun tidak bisa kita bikin gacor setiap hari karena bukan MP3 ya. Setelah itu kita akan melihat ke belakang dan ke belakang dengan settingan yang sudah kita mapankan. Nantinya settingan EF yang mapan itu juga akan memapankan cucak hijau itu berbunyi semau cucak hijau itu sendiri yang berakhir pada kegacoran mutlak gitu ya. Itu. Dan apabila settingan itu sudah mapan untuk 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, silahkan diteruskan untuk settingan itu ya. Dan untuk set lombanya ya silahkan Anda kembali men-settingnya dengan pola ekor yang ada atau karakter individu dari cucak hijau yang Anda miliki itu ya. Jadi ya panduannya seperti itu. Terus suatu ketika Anda tidak punya jangkrik sayur, adanya jangkrik alam, berapa porsi yang harus kita berikan? Karena jangkrik alam itu kan proteinnya sangat tinggi, jadi kita bisa memberikan paginya 4, sorenya 4 ya gitu. Kalau sayur 8, pakai alam separuhnya 4 gitu. Jadi setelah itu, setelah ketemu apa yang kita mau, yaitu settingan EF yang mapan, nantinya cucak hijau itu juga akan mapan pada kegacoran di mana dia menemukan teritori atau kenyamanan, atau benar-benar cucak hijau itu sudah menemukan tempat yang dia idam-idamkan, tentunya dia juga akan gacor. Tidak mungkinlah kita kasih makan kok nggak gacor, pasti gacor. Nggak mungkin nggak bunyi, pasti bunyi. Karena cucak hijau itu setelah kita perhatikan dengan baik dan benar, dengan rawatan yang rutin dan istilahnya ekstra diperhatikan, cucak hijau itu juga berpikir nggak mungkin dia akan diam saja, pasti dia akan menghibur kita dengan suara-suara kicauan dari khasnya cucak hijau yang sangat merdu sekali ya. Nah, dari apa yang sudah Om Bro sampaikan pada video-video singkat ini ya, di 95% video-video tip teori ini silahkan dipraktekkan, karena Om Bro enggan sekali untuk mempraktekkan secara langsung, dan Om Bro hanya mau berbagi melalui video berupa video tip teori seperti ini, dan Andalah yang akan melakoni atau melaksanakan instruksi yang Om Bro sampaikan ini. Dan kurang lebihnya apa yang sudah Om Bro sampaikan ini, apabila masih banyak salah dan kekurangan serta bicara yang masih belepotan, Om Bro mohon maaf ya, karena situasi seperti ini mungkin terganggu dengan adanya bayangan, dengan adanya orang, jadi konsentrasi sedikit berbeda-beda. Kalau video diambil di studio itu kan tenang, tidak ada orang, jadi kita bisa berpikir plong dan yang lainnya. Nah, hanya itu untuk sobat-sobat semua, apa yang sudah Om Bro sampaikan, semoga infonya bermanfaat. Salam.